di hari Minggu ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 14. Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan dari tempat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mendekatkan dari tempat kita masing-masing. Firman Tuhan berkata kepada kita, kebenaran yang sejati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus, oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diberikan tema oleh gereja kita, yaitu berlari menuju tujuan. Tema ini sangat tepat bagi kita dalam mempersiapkan diri menghadapi atau menjalani tahun yang baru, tahun 2026 ini. Bagaimana kita mengarahkan diri kita menuju satu tujuan yang kita miliki dalam kehidupan. Saya yakin di antara kita yang berkumpul ini pasti memiliki impian dan harapan dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak memiliki impian. Tidak ada orang yang tidak pernah memiliki harapan. Siapapun dia pasti akan memiliki bahwa inilah harapan saya, inilah tujuan dalam kehidupan saya. Dan apa yang kita impikan dan harapkan itu adalah tujuan kita. Maka kalau itu adalah tujuan kita akan berupaya untuk mendapatkan, untuk mencari, agar kita bisa mendapatkan tujuan yang kita harapkan dalam kehidupan. Sekalipun mungkin dalam tujuan itu kita harus menghadapi banyak tantangan, kita harus menghadapi banyak cobaan, kita harus banyak menghadapi hal-hal yang mungkin di luar dari pikiran kita, agar kita boleh sampai pada apa yang kita harapkan, agar kita boleh sampai pada apa yang kita inginkan atau tujuan dalam kehidupan. Maka kita pasti akan menjadi orang yang berusaha sampai pada tahap. Kita akan berusaha menjadi orang yang akan menemukan, mendapatkan satu tujuan yang penting dalam kehidupan. Sekalipun mungkin prosesnya proses yang berat bagi kita, karena untuk mendapatkan sesuatu itu tidak selamanya prosesnya itu menjadi proses yang gampang. Tidak selamanya untuk mendapatkan sesuatu itu menjadi hal yang tidak atau yang mudah bagi kita dalam kehidupan. Bahkan untuk mendapatkan satu tujuan itu kita harus memberikan pengorbanan dalam kehidupan. Banyak pengorbanan yang harus diberikan. Ada yang orang untuk mendapatkan sesuatu dalam kehidupan dia harus mengorbankan waktu. Ada orang yang untuk mendapatkan apa yang dia impikan, apa yang dia harapkan, dia harus mengorbankan materi dalam hidup. Ada juga orang yang mengorbankan tenaga
kita yang menjadi tujuan dalam kehidupan. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu sekalian, apa yang sebenarnya tujuan kita dalam kehidupan kita? Atau kita spesifikkan lagi, kita khususkan lagi. Di tahun yang baru, tahun yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kira-kira apa yang menjadi tujuan bagi kita di tahun 2026? Adakah kita memiliki satu tujuan yang terpenting bagi kita, yang kita rasakan bahwa di tahun yang baru ini saya akan berusaha, saya akan mencari, bahkan saya akan mengupayakan mendapatkan satu tujuan yang terpenting dalam kehidupan kita? Mungkin di antara kita juga memiliki tujuan yang berbeda. Tapi apapun tujuan yang kita miliki, saya mau katakan bagi kita Bapak Ibu sekalian, arahkanlah tujuan kita ini untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan semua orang. Jadi tujuan kita mau dalami hari ini, bahwa tujuan hidup kita tidak lagi hanya berorientasi pada diri kita sendiri, pada milik kita sendiri, tapi kita mengarahkan tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebaikan orang yang ada di sekitar. Kalau kita berhasil mengarahkan, maka kehidupan kita akan berdampak dan berguna bagi orang lain. Tapi kalau tujuan kita masih orientasinya dalam diri kita sendiri, maka kita akan terjebak. Bahkan kita mungkin bukan menjadi orang yang bersukacita menjalani kehidupan, karena tidak ada orang yang mampu bersukacita dalam kehidupannya ketika dia melihat orang lain mengalami kesusahan dalam kehidupan. Tapi sukacita itu kita akan temukan ketika kita bersama-sama dengan orang-orang yang di sekitar kita, mampu bangkit, mampu bertumbuh bersama, sehingga kita melihat segala hal yang Tuhan inginkan, segala kebaikan yang Tuhan harapkan bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini pesan yang disampaikan Paulus bagi kita semua, bahwa setiap manusia, bahkan setiap orang percaya pasti memiliki tujuan dalam kehidupan. Siapapun itu, dia tidak mengenal. Paulus katakan dia tidak mengenal orang-orang, apakah dia beragama atau tidak mengenal Tuhan pada saat itu. Tapi Paulus katakan setiap pribadi manusia pasti akan memiliki tujuan dalam kehidupan. Yang membedakan itu mungkin apa tujuan kita dan bagaimana kita mengarahkan tujuan. Orang beriman atau orang Kristen pasti akan memiliki tujuan untuk kebanyakan orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Dia tidak akan lagi berbicara tentang dirinya. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, maka dia hanya memiliki satu tujuan dalam kehidupannya. Apa yang membuat dia bisa berbahagia dalam kehidupannya. Kenapa Paulus katakan? Saya mengutip kembali di ayat 14. Paulus katakan begini: dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa tujuan? Sederhana Paulus katakan. Tujuan yang diharapkan oleh Paulus adalah mendapatkan panggilan surgawi dari Allah. Itu yang dia harapkan, itu yang dia inginkan. Paulus sadar betul bahwa dalam kehidupan manusia pada saat itu banyak sekali tujuan-tujuan yang lain, banyak sekali impian-impian yang lain yang boleh dia dapatkan. Mungkin pada saat itu Paulus juga tahu bahwa banyak orang yang sedang mencari kemegahan dan kekayaan dalam kehidupan. Itu tujuan utama bagi sebagian orang pada waktu itu. Ada juga tujuan utamanya
mencari kebanggaan dan harga diri dalam kehidupan. Bahkan ada juga pada saat itu orang yang bertujuan untuk mencari kesenangan dalam gegap gempita dunia, kemegahan atau kegembiraan yang ditawarkan oleh dunia kepada. Itu kan bisa kita lihat juga dalam kehidupan kita. Sekarang bagi kita apa tujuan? Apakah tujuan kita sedang berbicara tentang kemegahan atau kekayaan? Yang mungkin ketika kita memiliki hal itu, kita merasa menjadi orang yang paling berbahagia. Bahwa ketika kita memiliki itu seolah-olah apa yang kita miliki itu adalah hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan itu adalah tujuan utama kita. Apa? Kita merasa ada kebanggaan dan harga diri yang sangat penting bagi diri kita. Paulus melihat itu dalam kehidupan masyarakat, dan mungkin tidak jauh berbeda dalam kehidupan yang sekarang. Kalau ada orang yang tujuan hidupnya berbicara tentang harga diri, maka Bapak Ibu bisa lihat, sedikit saja orang melanggar harga diri, maka dia akan merasa kecewa kepada orang tersebut. Yang ada justru ketersinggungan dalam diri, karena bagi dia harga diri itu adalah hal yang utama bagi dia. Paulus melihat satu sisi yang sangat berbeda. Apa sisi yang sangat berbeda? Paulus mau mengatakan bagi kita bahwa tujuan hidup yang terpenting bagi dia adalah menerima panggilan surgawi yang diberikan Tuhan bagi dia di dalam Kristus Yesus. Dan menurut Paulus itu adalah sebuah hadiah, sebuah pemberian yang diberikan Tuhan bagi dia. Maka jelas sekali Bapak Ibu sekalian, prinsip utama yang dipegang Paulus dalam kehidupan, bahwa tujuan utama Paulus dalam kehidupannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu disampaikan Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Apa yang Paulus katakan dalam Roma 11 ayat 36? Saya bacakan begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus tahu bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan oleh Allah serta kepada Allah. Maka semua hal yang ada di dalam dunia ini, semua fokusnya adalah untuk Allah. Maka tujuan utama bagi Paulus adalah memperlihatkan kemuliaan Allah hadir dalam kehidupan manusia, menyatakan kemuliaan Allah agar boleh dilihat oleh setiap orang percaya dalam kehidupan. Dan dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Paulus akhirnya mengalahkan dirinya untuk mencapai sesuatu yang lebih penting dari dirinya. Paulus tidak lagi berbicara tentang dirinya sendiri. Paulus tidak lagi berbicara tentang kemegahan-kemegahan dalam kehidupannya. Paulus tidak berbicara tentang apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Tapi Paulus sedang berbicara bagaimana dia memperlihatkan kemuliaan Allah dalam setiap hal yang dia lakukan, dalam setiap perkataan yang dia ucapkan, sehingga orang akhirnya mengenal kemuliaan Tuhan dari kehidupan, dari apa yang diucapkan oleh Paulus. Lalu bagi kita, apakah yang terutama bagi kita? Apakah kita sudah mensandarkan tujuan utama kehidupan kita untuk kemuliaan Allah? Atau jangan-jangan kita belum memperlihatkan bahwa tujuan utama dalam kehidupan kita itu adalah kemuliaan Allah? Nah, sedikit mungkin kita beri satu refleksi Bapak Ibu sekalian dari apa yang telah kita jalani di tahun 2025 yang lalu. Tahun yang mungkin bagi kita banyak sekali pergumulan sebagian dari kita.
Mungkin dari kita, di antara kita yang berkumpul ini pernah mengalami kehilangan yang begitu berat. Atau mungkin di antara kita yang menjalani tahun 2025 dalam sebuah tahun yang penuh sukacita. Ada juga berkat-berkat yang kita terima dalam kehidupan. Tapi kita perlu berefleksi, melihat keadaan yang lalu. Sekalipun Paulus katakan dalam pembacaan kita tadi bahwa dia tidak lagi menganggap atau berpikir tentang hal yang ada di belakangnya, tetapi dia tetap mengarahkan dirinya apa yang ada di hadapannya. Yang Paulus maksudkan dalam teks ini, dalam kerangka orientasi berpikir. Orientasi berpikir Paulus tidak lagi selalu melihat atau dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di belakang. Paulus mencoba melihat sesuatu yang ada di depannya, sesuatu yang harus dia jalani, sesuatu yang harus dia lewati dalam hidup. Maka Paulus menempatkan dirinya atau mengajak kita agar tidak menjadi orang yang cepat berpuas diri dalam kehidupan. Nah, kadang-kadang kan kita bisa begitu. Makanya kita perlu berefleksi dalam di tahun 2020 ini, sehingga kita tidak akan lagi terjebak dalam rasa, oh saya sudah puas kok dengan keadaan saya yang sekarang. Saya sudah merasa nyaman kok dengan situasi yang ada sekarang. Paulus mengajak kita untuk selalu berlari. Paulus mengajak kita untuk selalu melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan. Sekalipun Paulus tidak mengajak kita menjadi orang yang hidup dalam ambisi atau menjadikan kita menjadi pribadi yang ambisius. Paulus justru mengajak kita untuk hidup secara optimis. Jadi tahun yang baru ini, ketika kita mau berlari menuju satu tujuan yang kita pikirkan, yang kita harapkan, yaitu kemuliaan Tuhan, maka kita perlu mempersiapkan diri kita secara optimis. Jadi kita tidak melihat tahun ini dalam kerangka tahun yang pesimis bagi kita. Oh, nanti juga begitu kok. Apapun yang saya lakukan nanti hasilnya begini juga. Tetapi marilah kita jalani bahwa dalam tahun ini kita harus pandang dengan cara yang lebih optimis. Gereja juga tidak boleh berdiri pada pemikiran bahwa apa yang ada sekarang sudah cukup nyaman, sudah cukup puas dengan kita. Makanya kalau Bapak Ibu baca dalam sebuah buku yang dituliskan oleh Profesor Joas, dia katakan gereja itu harus liquid, harus cair, menyesuaikan diri dalam setiap keadaan-keadaan yang ada di sekitar. Artinya kalau gereja itu liquid, maka gereja itu pasti dinamis, menempatkan dirinya pada tempat atau pada titik tertentu sehingga semua orang akan merasakan kehadiran gereja dalam kehidupan. Dan itu juga berlaku bagi kita secara pribadi. Maka Bapak Ibu sekalian, tempatkanlah apa yang menjadi tujuan utama kita berada pada porsi yang sebenarnya. Karena dengan menempatkan itu pada titik yang sebenarnya, maka kita akan mengalami pembaharuan diri kita. Kalau Paulus katakan dalam pembacaan, jelas dan terang sekali Paulus katakan bahwa dia bukan orang yang sempurna. Paulus katakan di ayat 12 begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus tidak pernah mengatakan hari ini kehidupanku sudah menjadi kehidupan yang sangat sempurna. Tapi Paulus justru mengatakan saya berukuran yang sempurna. Bahkan saya harus melakukan perubahan-perubahan. Bahkan saya harus melakukan banyak hal dalam kehidupan saya untuk menjadikan diri saya
kita memasuki tahun yang baru. Kita telah dianugerahkan Tuhan tahun yang baru bagi kita semua. Biasanya itu dalam ibadah kita di tutup tahun kan, kita buat satu komitmen yang baru lagi di tahun ini. Mungkin di tahun yang lalu ada komitmen kita yang belum bisa kita lakukan, belum bisa kita jalankan. Nah, hari ini kita pasti sudah memiliki. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memiliki satu komitmen yang akan Bapak Ibu jalani, yang akan Bapak Ibu lakukan di tahun ini. Nah, kalau kita sudah memiliki satu komitmen itu, apa yang perlu kita persiapkan dari sekarang? Apa yang perlu kita lakukan dari sekarang? Sehingga dari komitmen kita itu kita sadar bahwa masih banyak hal yang harus kita lakukan, masih banyak hal yang harus kita tunjukkan, masih banyak hal yang harus kita nyatakan, sehingga dari segala hal yang terjadi itu kita akan menemukan satu titik kesempurnaan dalam hidup. Jadi kita harus memandang tahun yang baru ini sebagai tahun yang optimis, tahun di mana kita melihat hal-hal yang akan lebih baik, yang akan lebih baru, yang akan diberikan Tuhan bagi kita. Dan kita sedang memulai dan berlari menuju sesuatu yang Tuhan persiapkan bagi kita. Jadi ibaratnya bisa kita katakan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita telah memulai dari argo nol kembali. Jadi kalau argo nol kembali itu kita perlu isi lagi argo kita. Argo bukan dengan materi yang kita miliki, tetapi dari kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan, dari tindakan-tindakan perbuatan kita, sehingga nantinya kita akan sampai pada titik di mana kita menemukan inilah tujuan utama dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu harus percaya, ketika kita menemukan satu titik tujuan utama dalam kehidupan kita, maka yang kita dapatkan di situ adalah satu rasa sukacita. Karena sukacita itu yang akan menghantar kita sampai pada titik di mana kita melihat inilah hal yang terpenting dalam kehidupan. Sehingga sekalipun ada hal-hal yang berat dalam kehidupan kita, sekalipun ada tantangan berat dalam kehidupan kita, sekalipun perjalanan kita itu perjalanan kehidupan yang tidak gampang, yang tidak mudah, tetapi tidak pernah membuat kita menjadi orang yang cepat berputus asa, karena kita secara optimis melihat keadaan-keadaan kehidupan kita, karena kita secara optimis melihat bagaimana kehidupan yang diberikan Tuhan dipersiapkan Tuhan bagi kita. Dan keadaan yang optimis itu yang akan menghantarkan kita mampu menerima segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi kita nanti tidak terpengaruh lagi oleh keadaan-keadaan, oleh tantangan-tantangan, oleh penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Tapi kita akan tetap berjalan untuk melihat apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian kita mendapatkan satu motivasi yang kuat yang Tuhan berikan bagi kita. Satu motivasi yang penting. Apa motivasi penting? Tetapkanlah apa yang menjadi tujuan utama kehidupan kita. Kalau Paulus tadi kan jelas tujuan utama begini, menerima panggilan surga. Kita tujuan utama kita apa di tahun 2020? Apakah tujuan kita masih berpusat pada harga diri kita? Apakah tujuan utama kita adalah berpusat pada materi-materi kekayaan yang akan kita miliki? Atau kita melihat bagaimana menempatkan diri kita bisa berguna, bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Maka itu akan menentukan apa yang kita lakukan dari sekarang. Ibaratnya itu, kalau kita menginginkan dalam pertanian, kalau kita menginginkan misalnya nantinya saya mau
mendapatkan hasil jeruk yang baik, maka proses yang kita lakukan dari sekarang mencari bibit jeruk yang baik, melakukan proses penanaman yang baik, dan seterusnya sampai akhirnya nanti hasil buah jeruk yang baik. Jangan kita bayangkan saya akan mendapatkan jeruk yang baik, tapi saya tidak mengerjakannya dari sekarang. Semua kita harus mulai hari ini. Semua kita harus lakukan hari ini. Kita akan berlari menuju satu tujuan yang Tuhan persiapkan bagi kita, yaitu untuk kemuliaan Tuhan.